Assalamualaikum sahabat Top News. Sebagai agama terbesar di dunia, Islam tak lepas dari perjuangan para nabi, kafilah hingga sahabat nabi. Hilangnya nabi akhir zaman menjadi tugas terberat bagi umat Islam dalam pertahankan agamanya, terlebih jika hal itu ada pada negara komunis. Diskursus bahwa komunis sama dengan ateis sering kita dengar di telinga kita. Kaum komunis bukannya saja dituding tidak beragama, tetapi juga anti atau bahkan membenci agama. Lalu, apakah Islam bisa hidup di negara yang tidak memiliki acuan dasar dalam beragama itu? Uni Soviet, sebuah negara dengan ideologi komunis pertama di dunia yang terbentuk melalui revolusi Bolshevik pada Oktober 1917. Negara ini bukannya melarang atau merepresi kaum beragama. Uni Soviet justru memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk beragama. Revolusi Oktober 1917 telah balik kebijakan tertib beragama yang diterapkan oleh rezim Tsar di Rusia. Pada masa pemerintahan Tsar, kehidupan beragama dikontrol oleh negara agar sesuai dengan kepentingan penguasa saat itu. Agama resminya adalah Gereja Ortodok yang kepentingannya dijamin oleh kekuasaan Tsar. Namun demikian, kemudian pada tanggal 15 November 1917, segera pasca revolusi, pemerintah Uni Soviet mengeluarkan pernyataan yang bersejarah, yaitu Deklarasi Hak-Hak Rakyat Rusia. Dari itulah hingga kini Islam dapat berkembang dan eksis di negara itu. Kemudian negara Kuba, sebagai negara yang masih memegang prinsip ideologi sosialis komunis, Kuba ternyata menyimpan cerita lain mengenai perkembangan Islam di negara Karibia itu. Perkembangan Islam di negara Fidel Castro itu sebagian besar akibat perpindahan agama warga asli Kuba menjadi seorang Muslim. Dalam sejarahnya, tidak lama setelah pemimpin komunis Fidel Castro mengambil alih Kuba pada 1959, berbagai larangan agama dilancarkan, bahkan gereja Katolik, sekolah-sekolah agama ditutup. Namun dalam beberapa tahun kemudian, pemerintah Kuba sepertinya mulai mengurangi pembatasan aktivitas keagamaan. Hal ini terlihat dengan kembali maraknya aktivitas agama Islam, sehingga kini populasi Muslim Kuba semakin berkembang. Bahkan mereka tidak canggung lagi melakukan ibadah salat hingga ke jalan raya. In response, the repression then rises to some degree. Castro includes through the new constitution the death penalty for crimes. Terakhir, China, sekilas mengira tidak ada kehidupan beragama di negara komunis seperti China. Negara yang terkenal memiliki ideologi komunis itu sepertinya mustahil bila Islam bisa berkembang di negara itu. Akan tetapi, meski dalam prakteknya tentu saja warga tidak seleluasa menjalankan peribadatan seperti halnya di negara demokrasi. Namun setidaknya keberadaan masjid, gereja, dan vihara di negara tirai bambu itu cukuplah menjadi bukti bahwa masih ada tanda-tanda kehidupan beragama di negara komunis tersebut. Di Beijing misalnya, terdapat 71 masjid dengan jumlah muslim sekitar 260.000 orang dari total 23 juta muslim di China yang tersebar di berbagai daerah dengan konsentrasi terbesar di Xinjiang, Ningxia, Gansu, dan Qinghai. Di ibu kota China terdapat satu masjid bernama Dongxi. Ia adalah salah satu masjid tertua khas dinasti Ming yang berumur 800 tahun. Masjid itu yang juga menjadi tempat lahirnya Akademi Islam China pertama, berada di atas lahan 10.000 meter persegi. Masjid Dongxi juga dilengkapi ruang perpustakaan yang menyimpan berbagai manuskrip kuno seperti Al-Quran tulisan tangan,
yang dibuat sejak dinasti Ming pada tahun 1368 hingga 1644. Di perpustakaan Fuad itu terdapat juga buku Guide of the Islamic, tafsir Baydawi, buku-buku fikih, serta pahatan ayat Al-Quran di atas batu.